jumpa kembali para leaders. Kita ketemu lagi dalam acara kuliah leadership kepemimpinan pada materi tentang the art of delegation. Jadi pada saat ini saya Lina Raharjo sebagai narasumber ingin membagikan materi mata kuliah leadership tentang mendelegasikan. Ada salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh para pemimpin, yaitu mendelegasikan. Tidak mungkin sebagai seorang pemimpin kita ini one man show atau kita melakukan semuanya sendiri, kita merasa nggak membutuhkan orang lain. No, itu tidak benar. Jadi keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah keterampilan untuk mendelegasikan tugas. Nah, keterampilan mendelegasikan yang seperti apa? Bahannya ada, saya terinspirasi dari bukunya The Next Generation Leader oleh MD Stanley tahun 2005 dan Super Leadership Leading Others to Lead by Dr. A.B. Susanto Gramedia tahun 2009. Juga ada bukunya Good to Great. Jadi good is not enough. Sebagai seorang leader, kita nggak hanya harus good, tapi kita harus mencapai great, unggul. Nah, by Jim Collins buku ini menjelaskan kepada kita nggak boleh semua tugas kita kerjakan sendiri. Kita harus bisa bilang no pada suatu tugas, mengatakan pada diri sendiri no pada tugas tertentu. Nah, kita mau belajar dari Jim Collins tentang hal ini. Yang pertama, di sini dikatakan bahwa kalau kita sibuk, pemimpin itu sibuk, belum tentu bahwa apa yang dilakukan pemimpin tersebut adalah produktif. Jadi sibuk belum tentu produktif. Begitu leaders. Orang yang produktif itu orang yang mengendalikan pekerjaan, bukan dikendalikan oleh pekerjaan. Ini yang para leaders harus tahu, bahwa kalau kita dikendalikan oleh pekerjaan kita diperbudak oleh pekerjaan kita, artinya bahwa kita ini bukan leader atau pemimpin yang produktif. Tapi kalau kita bisa mengatur pekerjaan sehingga tidak menjadi beban bagi kita, nah itu disebut pemimpin yang bisa melakukan hal-hal yang produktif. Nah, karena kita di Universitas Kristen, tentu saja saya selalu balik lagi ke biblical worldview, Kisah 6 ayat 1-7. Leaders harus belajar ini, terutama untuk Christian leaders ya, pemimpin Kristen ya, harus belajar dari Kisah 6 ayat 1-7 tentang doing the right things, melakukan hal-hal yang benar. Nah, belajar dari Kisah Rasul ini, leaders mendelegasikan baik tanggung jawab dan otoritas agar mereka dapat melakukan dua hal yang benar-benar sesuai dengan kemampuan mereka, Kisah para Rasul, yaitu mengajar dan berdoa. Dan pada waktu itu, para rasul seringkali disibukkan dengan pelayanan, outreach begitu ya, sehingga kedalaman atau pertumbuhan iman atau hubungan yang intim dengan Tuhan malah terbengkalai. Nah, padahal leaders, kisah dari para rasul ini, kita harus sebagai para rasul, mereka harus punya waktu yang utama adalah melekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Pelayanan di luar itu tidak boleh menggantikan hubungan kedekatan dengan Tuhan. Nah, ini dalam Kisah Rasul ayat 1-6 tadi ya,
1-7, Kisah 6 ayat 1-7, kita belajar bahwa leaders harus melakukan hal-hal yang penting. Kisah para rasul juga, para rasul ini harus melakukan 2 hal yang penting. Apa? Yaitu mengajar dan berdoa. Mengajar dan berdoa. Untuk pelayanan bagaimana? Kemudian pelayanan didelegasikan. Nah, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita di Kisah para Rasul 6 ini adalah keterampilan mendelegasikan. Belajar dari Kisah para Rasul, yaitu Rasul hanya 2 tugas penting, yaitu berdoa, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, lalu kemudian mengajar. Nah, untuk pelayanan dipilih orang-orang baru yang disebut para diakonia, begitu leaders. Dan hasilnya pada Kisah 6 ayat 7, ketika Rasul akhirnya benar-benar mampu mendelegasikan pelayanan di luar kepada para diakonia, hasilnya apa? Manfaatnya apa dari delegasi tersebut? Yang pertama adalah firman Tuhan semakin tersebar. Ketika tidak mengerjakan yang operasional, ternyata firman Tuhan itu semakin tersebar. Kenapa? Penajaman dari kan tadi berdoa lalu mengajar. Nah, ini penajaman yang luar biasa terjadi. Firman Tuhan semakin tersebar, itu yang pertama. Yang kedua, justru ketika delegasi itu dilakukan, yang kedua adalah jumlah murid di Yerusalem bertambah dengan cepat. Aneh kan? Tapi inilah ketika kita berani mendelegasikan hal-hal yang operasional kepada tim kita, sedangkan kita berpikir ke arah yang strategik. Kita belajar dari Kisah 6 ayat 7 bahwa ada manfaat yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, sejumlah imam atau tokoh berpengaruh itu bertobat. Ternyata Kisah 6 ayat 7 ini Tuhan sedang mengajarkan kita, jika kita bisa mendelegasikan tugas operasional kepada tim kita dan kita berpikir ke arah yang strategik, justru terjadi manfaat yang sangat-sangat luar biasa. Nah, pemimpin ketika berani mendelegasikan itu dari kata empowering. M itu memberikan, power itu pengaruh atau kedudukan atau jabatan. Nah, mendelegasikan adalah kemampuan dari para leaders, top leaders untuk memberikan empower kepada timnya. Dalam Kisah para Rasul, maka rasul itu mendelegasikan, memberikan empowerment kepada diakonia. Muncul 2 nama yang sangat-sangat luar biasa yang sebelumnya tidak pernah muncul tokoh ini. Tapi karena ada delegasi, maka 2 orang ini kemudian muncul, the rising star. Siapa? Stefanus dan Filipus. Nah, leaders seringkali pada suatu titik Anda akan mengalami yang namanya kejenuhan. Nah, kenapa? Karena seringkali sebagai pemimpin, saya dan Anda itu berjuang untuk mengerjakan apa-apa sendiri. Seringkali tak kerjakan aja. Seringkali prinsip itu kemudian membuat kita stres, membuat kita akhirnya jenuh, membuat kita akhirnya payah sendiri, letih sendiri. Nah, saya mengingatkan untuk para young millennial leaders, jangan berjuang untuk menjadi pemimpin yang bisa segalanya. Nobody is perfect, termasuk saya, termasuk Anda semua. Tidak ada, kita ini bukan manusia yang bisa mengerjakan semuanya. Jadi
akan sangat-sangat melelahkan, akan sangat-sangat membuat kita itu cenderung desperate kalau kita ingin mengerjakan semuanya sendiri. Gitu leaders. You have to convince yourself that you are not the perfect person. Temukan zona Anda. Apa yang harus dilakukan, Bu Lina? Yang millennial leaders, temukan zona Anda. Temukan zona. Zona itu tempat di mana kamu ada di situ. Kamu memang layak ada di situ. That is zona. Temukan zona Anda dan diam di sana. Artinya fokus pada tugas dan tanggung jawab yang seharusnya sebagai pemimpin paduan suara, saya harus bagaimana sih? Seharusnya sebagai ketua komisi pemuda, saya harus bagaimana sih? Sebagai ketua operasional di sebuah bank atau BPM, atau seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan, saya seharusnya bagaimana sih? Artinya, leaders, kita tuh harus fokus pada tugas dan tanggung jawab yang seharusnya. Dan kemudian kita harus bisa mendorong orang-orang lain, push others untuk bekerja sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Seperti dalam kisah para rasul tadi, rasul tugasnya berdoa dan mengajar. Untuk diakonia kemudian muncul tim baru yang dipimpin oleh Stefanus dan Filipus. Dorong orang-orang lain, beri kesempatan kepada orang lain untuk bisa rising star juga, untuk bisa mengerjakan apa yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi, the art of delegation adalah penyerahan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain untuk dilakukan sesuai kemampuan mereka. We need others. We need team. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Jadi, keterampilan delegasi adalah berani percaya pada orang lain, menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Kelemahan leaders bisa jadi itu kekuatan dari orang tim kita. Jadi kita memberi kesempatan kepada mereka juga untuk bersinar. Contoh, manajer HRD melakukan proses wawancara. Ya, wawancara itu tidak bisa. Ini contoh ya, teman-teman yang bekerja sebagai manajer HRD. Ini contohnya untuk wawancara rekrutmen orang baru atau SDM baru. Kita sebagai manajer HRD, kita harus proses wawancara. Untuk proses administrasi, tes dan sebagainya tidak perlu ditunggoni sendiri, tidak perlu kita harus memantau sendiri. Kita mengerjakan hal-hal yang strategik. Sedangkan kita harus punya tim itu di bagian operasional. Kita strategik, tim kita mengerjakan yang operasional. Manfaat delegasi. Yang leaders, apa sih manfaat delegasi? Yang pertama, pendelegasian tugas yang tepat akan membuat orang lain dalam tim Anda itu juga menjadi bersinar. Rasul tadi ya, rasul berdoa, mengajar. Diakonia serahkan pada orang lain, dan kita kemudian mengenal nama Stefanus dan Filipus. Artinya Stefanus dan Filipus itu di luar dari
tim rasul. Kita mengenal sebagai diakonia untuk tugas-tugas diakonia. Kelemahan kita adalah kesempatan bagi orang lain untuk maju dan berkembang. Gitu ya, itu yang pertama. Kita harus bisa mendelegasikan, artinya kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk bersinar. Yang kedua, delegasi, ya, yang leaders, delegasi dianggap sebagai alat yang efektif. Untuk apa, Bu Lina? Untuk memotivasi dan melatih bawahan atau tim kita sehingga mereka sadar mereka juga punya potensi. Ya, mereka juga punya potensi yang bagus. Terkadang mereka jauh lebih baik dari kita. Apakah itu kemudian membuat kita jadi takut posisinya, kemudian akan diambil oleh tim kita? No, ya, jangan berpikir negatif dulu. Kelebihan mereka justru akan memperkuat tim kerja kita. Kita harus positive thinking. Kita harus positive thinking, leaders, bahwa ketika kita memberi kesempatan kepada tim kita, orang lain untuk bersinar, sebenarnya itu untuk kebaikan kita, untuk kinerja kita yang lebih baik lagi. So, do not overthinking, ya. Yang ketiga, manfaat delegasi. Delegasi ke anggota tim juga merupakan alat yang efektif untuk proses regenerasi. Kalau mereka tidak pernah kita empowering, mereka tidak pernah diberi kesempatan, bagaimana kita bisa tahu potensi mereka? Bagaimana kita bisa tahu bahwa mereka juga bisa melakukan kemungkinan jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan? Artinya kita harus juga memberi kesempatan untuk tim kita untuk berkembang. Contoh, ya, Didi Kempot sudah almarhum, guys, ya. Tapi saya percaya pasti banyak juga nih leaders yang suka lagu-lagunya Didi Kempot. Yang saya belajar dari almarhum Didi Kempot adalah dia sebagai the star-nya panggung campur sari, gitu ya. Tapi yang saya lihat, dia juga memberi kesempatan kepada Mas Dori ada untuk menjadi additional singer. Nah, dalam konser-konser Didi Kempot yang kalau teman-teman leaders bisa lihat videonya, yang lama ya, video yang lama, konser-konsernya Didi Kempot sih bisa menyanyi berapa jam sih, bisa kuat. Tapi Didi Kempot memberikan empower kepada Dori Hada sebagai additional singer. Dan apa yang terjadi? Iya, karena lebih ganteng, lebih ya secara kualitas suara mungkin lebih bagus Didi Kempot ya. Tapi pesona yang lain yang dimiliki Dori Hada itu justru membuat konser-konsernya Didi Kempot itu semakin famous, semakin luar biasa. Jadi jangan takut untuk mendelegasikan. Oke, langkah-langkah delegasi. Apa yang harus saya lakukan, Bu Lina, supaya saya bisa mendelegasikan? 1. Pikirkan dan tentukan apa saja tugas yang dapat diserahkan ke tim kita yang bersifat rutin seperti para rasul tadi ya. Diakonia diserahkan aja ke orang lain, yaitu Stefanus dan Filipus. Tapi tugas rasul yaitu berdoa dan mengajar itu sesuatu yang prinsipal, itu nggak bisa diserahkan ke orang lain. Kalau Anda menyerahkan tugas-tugas yang utama, tugas-tugas yang prinsipal kepada orang lain, saya kurang setuju. Kenapa? Artinya Anda itu sebenarnya ya rada males gitu. Jadi harus tahu, leaders harus tahu
mana yang harus saya serahkan ke orang lain, mana yang harus saya kerjakan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah delegasi yang kedua adalah pilih orang yang tepat untuk diberi tanggung jawab. The best man, the best woman in the right place. Orang yang terbaik pada posisi yang tepat. Posisi yang tepat. Harus tahu, the best man, the best woman in the right place. Pilih orang yang tepat, ya jangan ya pokoknya dipilih ya Bulina. No, ya. Lalu yang ketiga, ketika sudah diberi tugas, jelaskan apa yang harus mereka lakukan secara jelas dan spesifik. Contohnya, suatu kali saya pada posisi tertentu, lalu kemudian saya bisa pemimpin saya mengatakan, Bu Lina, Miss Lina, untuk pengeluaran operasional di bawah 5 juta, Anda tidak harus meminta tanya saya. Tapi kalau di atas 5 juta, Anda harus konfirmasi kepada saya. Suatu kali pimpinan saya ngomong begitu. Jadi, langkah yang ketiga, keterampilan mendelegasikan adalah jelaskan apa yang harus dilakukan oleh tim Anda secara jelas dan spesifik. Oh, batasmu sampai 5 juta ya? Kalau di atas 5 juta, kamu harus telepon saya dulu. Kamu harus konfirmasi saya dulu, saya setuju, baru boleh mengambil tindakan, mengambil keputusan. Tapi kalau di bawah 5 juta, sudah kamu bisa mengambil keputusan sendiri, jadi spesifik. Yang keempat, delegasikan sebuah tugas atau tanggung jawab melalui dialog. Kesempatan menerima masukan pendapat dari anggota tim. Contohnya, do you have any idea? Leaders tanya kepada tim Anda. Jangan buatlah sebuah pertanyaan yang membuat mereka berpikir. Sebagai leaders, sebagai pemimpin, ketika mendelegasikan, Anda harus membuat sebuah pertanyaan yang itu membuat tim Anda berpikir. Do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Mereka pasti berpikir, begitu ya. Itu salah satu keterampilan langkah delegasi. Yang kelima adalah tentukan deadline. Deadline itu perlu, batas pengerjaan itu perlu, ya. Untuk tugas yang Anda berikan kepada bawahan. Manfaatnya apa, Bu Lina? Manfaatnya adalah kita melatih tim kita menyelesaikan tugas untuk jangka waktu tertentu. Karena kalau tidak ada deadline, mereka akan berjalan mungkin ya nggak dikerjakan malah gitu ya. Jadi memang sebagai pemimpin, ketika kita berani mendelegasikan, jangan lupa kita buat jangka waktu atau deadline. Yang keenam, awasi itu controlling and evaluasi. Mengontrol, tidak kemudian apa-apa sedikit lapor, enggak gitu sih ya. Yang dimaksud controlling di sini adalah controlling and evaluating. Awasi perkembangan yang sudah dilakukan sampai mana. Nah, itu perlu pertanyaan seperti itu, leaders ya. Lalu yang ketujuh, berikan respon yang positif dan korektif ya. Kalaupun belum sesuai dengan apa yang Anda targetkan, tetap berikan respon yang positif dan korektif. Fokus pada apa yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Mereka perlu proses. Apakah Stefanus dan Filipus langsung bisa jadi diakonia yang hebat?
enggak semua butuh proses. Kita leaders pun, kita ini juga butuh proses. Enggak mungkin secara cepat seperti membalik telapak tangan kita bisa jadi leaders yang bagus. Enggak mungkin. Kita butuh proses. Apabila hasilnya masih jelek, bagaimana Bu Lina? Tetap dipuji, tetap diberikan apresiasi. Untuk apa? Untuk membangkitkan. Do it again, much better, do it again, much better. Sehingga akhirnya mereka jadi ahli di bidang yang kita percaya. Begitu leaders. Yang kedelapan, berikan sumber-sumber yang mungkin dibutuhkan, source. Artinya ketika kita meminta kepala marketing untuk membantu mengumpulkan data penurunan omset selama 3 semester, nah kita membantu tuh data-data yang mungkin akan dibutuhkan. Jadi nggak hanya memerintah, ya hanya memberikan instruksi, tapi kita juga butuh. Kamu butuh apa? Tuh ya, supaya mereka bisa menjalankan tugas dengan lebih baik. Yang ke-9, berikan arahan dan tuntunan, saran tanpa harus turut campur tangan dalam pekerjaan itu. Kita hanya leaders, kita hanya bisa memberikan arahan, T tuntunan dan saran, ATS, arahan, tuntunan dan saran, tanpa harus intervensi dalam tugas tersebut. Beri kesempatan mereka untuk berproses. Itu ya. Lalu yang terakhir adalah jangan lupa berikan apresiasi jika bawang sukses. Dan jangan jadikan kambing hitam apabila ia melakukan tidak seperti yang kita harapkan. Semua butuh proses. Semua butuh proses. Nasihat orang bijak, Ronald Reagan. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang terbaik yang dapat Anda temukan, delegasikan otoritas, dan jangan ikut campur. Itu kata Ronald Reagan. Artinya leaders, kita ini butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Demikianlah materi saya hari ini tentang delegasi. Terima kasih. Thank you for joining this program and see you next time. God bless.